Hello Leo, hai. Ini adalah general reading untuk Leo. Dimanapun Leo berada dalam carta astrologi Anda, Sun, Moon, Rising, ataupun Venus, ini adalah bacaan umum. Dan oleh karena pembacaannya adalah secara umum, seperti biasa saya mengingatkan, pembacaannya tidak akan menepati situasi Anda 100%. Sebagian cerita yang terbacakan di sini sesuai tepat berlaku kepada Anda, tetapi tidak semestinya berlaku kepada orang lain, dan apa yang berlaku kepada orang lain tidak semestinya berlaku kepada Anda. Dan pembacaannya adalah secara umum, jadi situasinya umum, ceritanya umum, siapa yang terlibat dalam situasi ini juga secara umum. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Dan saya juga menggalakkan Leo untuk menonton reading zodiak dalam rising, moon, dan Venus sign Anda untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, karena ada kalanya cerita di zodiak rising dan moon sign ataupun Venus sign lebih tepat. Oke, jadi kita terus saja ke pembacaan ini Ji Anda. Apa yang berlaku kepada Leo? Maaf ya. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan situasi yang dihadapi Leo untuk tempo 7 hari ke hadapan. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terasa, yang tidak dijangkakan oleh Leo sudah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku untuk tempo 7 hari ke hadapan. Sebagai panduan, sebagai pencerahan, mungkin juga sebagai sumber motivasi. Terima kasih. Situasi Anda, Leo, apa yang Anda hadapi? Saya terpanggil untuk meletakkan 2 kad untuk situasi Anda. Jadi, Anda mengalami perubahan dalam hidup. Ada rasa, kalau saya merasakan apa yang ada di dalam diri Anda, untuk kebanyakan Anda, mungkin tidak semua, karena ini adalah secara umum seperti yang saya katakan, dan mungkin juga ada energi Anda yang ada di antara Anda, energi Anda tidak terbacakan di sini. Nah, sebelum itu saya lupa mengingatkan, seandainya pembacaannya tidak ada satupun yang tepat sesuai dengan situasi Anda rasa tidak sesuai dengan situasi yang Anda rasakan. Oleh karena ini adalah untuk 7 hari ke hadapan, sama ada energi ini belum berlaku kepada Anda ataupun memang bukan energi Anda berada di sini. Anda boleh mengambil keputusan untuk terus mendengar reading ini untuk mendapatkan pencerahan ataupun untuk mendapatkan panduan-panduan positif dari sini, ataupun Anda boleh juga terus saja keluar daripada reading ini jika rasa menurut intuisimu tidak ada energimu di sini. Oke? Jadi apa yang saya lihat di sini, apa yang saya rasakan situasi Anda di sini, Leo, Anda mengalami perubahan besar. Saya tidak rasa perubahan besar itu hanya berlaku hari ini ataupun beberapa minggu kebelakangan, tetapi sudah beberapa tahun yang lalu engkau merasakan, engkau mengalami perubahan yang besar. Sebelum ini mungkin perubahannya tidak terlalu ketara engkau rasakan, tetapi saat ini seperti ada perubahan besar dalam hidupmu, dan ada rasa, saya tidak tahu kenapa perasaan cemburu yang ada di dalam dirimu, engkau seperti mencemburui masa lalumu. Ya, mungkin ada sedikit, ada di antara Anda yang merasa cemburu dengan kelancaran perjalanan hidup orang lain, cara hidup orang lain. Engkau rasa mereka bahagia, engkau rasa perjalanan hidup mereka sangat lebih baik daripada Anda. Tetapi lebih besar yang saya terasakan di sini, Anda mencemburui masa lalumu. Keinginan untuk kembali ke masa lalu, mengenang kembali masa lalu yang bahagia, berkecukupan, rasanya seperti itu, berjalan dengan lancar. Ya, ada kalanya timbul rasa seperti itu. Cabaran Anda, mencapai kejayaan. Anda masih memikirkan kejayaan. Jadi kejayaan itu tidak semestinya kejayaan dalam bentuk material, career. Ada yang keinginannya adalah untuk berjaya melupakan masa lalu, berjaya untuk melupakan
rasa cinta, rasa sayang terhadap seseorang. Saya tidak tahu energi ini siapa yang punya, tapi ya ada juga saya terbacakan, terasakan ini ya cerita seperti itu. Ini cabaran Anda untuk berjaya mencapai keinginan, kehendak apapun yang engkau inginkan. Namun yang baiknya di sini saya juga merasakan Anda tahu bahwa tidak ada yang lebih besar pencapaiannya, tidak ada yang lebih besar kejayaannya selain daripada mengasihi, mencurahkan kasih sayang terhadap diri sendiri, mengasihi dan menghargai apa yang ada sekarang, apa yang kamu ada saat ini. Namun ia masih menjadi cabaran hidup. Halangan, ia seperti halangan untuk engkau hidup tenang, halangan untuk engkau meneruskan perjalanan hidup. Sedikit, bukan halangan langsung tidak boleh bergerak, maksudnya halangan engkau rasa tidak begitu tenang perjalanan hidupnya. Oke? Saya tidak rasa ini cabaran yang besar buat Anda, tetapi kalau energi ini terbacakan untuk 7 hari ke hadapan, pasti ada sebabnya. Sudah tentu ini untuk diberikan, untuk menjadi panduan hidup, teguran untuk Leo. Okay. Apa yang Anda lakukan dalam situasi ini? Kemungkinan ini yang Anda lakukan, berserah kepada keadaan, berserah kepada takdir. Itu energi Anda. Anda tidak ingin tidak ada keinginan di dalam diri kamu, ataupun Anda mengajar diri untuk tidak memaksakan keadaan menurut kehendakmu, keinginanmu. Kamu ikuti saja alur kehidupan. Saya sangat suka dengan energi ini. Karena bila Leo melakukan hal seperti ini, mengambil keputusan, mengambil tindakan seperti ini, Anda sudah setapak ke hadapan untuk mencapai kejayaan. Dan saya mengesan energi mereka yang berada dalam node-node-nya berada dalam Leo juga ya. Apa yang Anda harapkan dalam hidupmu? Dapat menerima kesilapan lalu. Saya tidak pasti apa yang ada dalam pikiranmu. Engkau rasa seperti salah memilih, salah membuat keputusan, berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Jadi harapanmu agar dapat menerima seadanya, dapat bertanggung jawab terhadap, engkau dapat membuka pintu hatimu untuk menerima kesilapan diri, memaafkan diri sendiri. Dan saya juga merasakan ada di antara Anda yang tidak ingin dipersalahkan atas satu situasi tertentu. Saya mendengar bukan salah saya, bukan salah sesiapa. Oke, itu harapan yang ada. Peluang yang Leo dapat daripada situasi yang dihadapinya pada dalam tempo 7 hari ini. Belajar daripada kesilapan lalu, berpeluang untuk belajar daripada kesilapan lalu, tapi sebahagian Anda berpeluang untuk menepis, untuk menepis tuduhan. Jadi ada perkara yang engkau akui itu kesilapanmu, itu kesilapannya datang daripadamu, tetapi ada perkara yang engkau tidak lakukan, tetapi dibebankan kesilapan itu, tanggung jawab itu kepadamu. Engkau ada peluang untuk menolak hal itu, engkau ada peluang untuk memperjuangkan diri, memperjuangkan hakmu. Dan juga yang terbaiknya di sini, peluang yang terbuka untukmu, peluang untuk belajar bahwa merasa takut terhadap situasi, keraguan-raguan tentang situasi, terperangkap dalam rasa takut ya, rasa takut dengan situasi, itu tidak membawa kebaikan, itu tidak membawa Anda kemana-mana, tidak dapat menyelesaikan masalah isu, tetapi engkau menggantikannya dengan kesadaran bahwa
ada sesuatu, ada perkara yang baik, ada perkara yang harus engkau pelajari daripada segala kejadian yang engkau alami. Dan saya rasa apapun harapan yang engkau inginkan, itu pengharapanmu engkau berjaya. Engkau berjaya mengharungi apapun situasi sulit ini. Outcome apa yang engkau dapat daripada situasi ini? Kemaafan. Jika kemaafan daripada seseorang yang engkau inginkan, itu yang engkau dapat. Jika memaafkan, jika engkau ingin meringankan hatimu untuk memaafkan kesilapan seseorang, engkau dapat lakukan itu. Engkau berjaya. Kejayaan itu berada di tanganmu. Berjaya untuk memaafkan. Bukan karena mereka layak. Saya merasakan seperti itu ya. Padamu, bukan karena mereka layak untuk dimaafkan, tetapi engkau layak untuk hidup aman, hidup damai, hidup tenang. Jadi kemaafan. Engkau sadar bahwa berdendam itu hanya menutup pintu keharmonian hidupmu. Di bawah dek kamu ada cinta. Jadi engkau melihat, engkau kini energimu untuk 7 hari ke hadapan ini, engkau melihat segala sesuatu, segala situasi, segala keadaan dari sudut kasih. Engkau melihat sisi baik segala kejadian. Engkau masih melihat sisi baik seseorang. Sejahat-jahatnya manusia itu terhadap engkau, sejahat-jahatnya layanannya terhadap engkau masih mengingat dia pernah melakukan kebaikan terhadapmu. Jadi itu energi seorang pemaaf ya. Saya suka energi itu sebenarnya. Dan ya, mohon berikan saya penjelasan lanjut tentang situasi. Penjelasan lanjut tentang situasi yang dihadapi oleh Leo untuk 7 hari ke hadapan sebagai pencerahan, sebagai panduan. Perubahan yang bagaimana yang kamu berada dalam proses pertumbuhan diri, perubahan dari segi kerohanian. Ada yang lebih memfokuskan kepada keagamaan mungkin, ada yang belajar tentang spiritual, tetapi apapun saat ini Anda mengalami perubahan diri, ada change di sini, ada perubahan, kan perubahan ada. Anda sedang mengalami spiritual awakening. Ada di antara Anda yang tanpa sadar, kamu ada kelebihan, kamu ada keupayaan. Kamu ada gift-nya, anugerah spiritual. Kamu ada perpindahan di sini. Mungkin ada di antara Anda yang terpaksa berpindah rumah, terpaksa menjual rumah. Jadi perubahan lokasi, tempat tinggal juga mempengaruhi situasimu. Mungkin ada di antara Anda di sini yang berjauhan dengan pasangan. Terpaksa berjauhan dengan pasangan, terpaksa melepaskan beberapa hartanya, harta bendanya, materialnya. Panduan lain tentang cabaran. Saya rasa Anda harus tahu cabaran lain. Penjelasan lanjut tentang cabaran agar engkau tahu bagaimana untuk mencari jalan penyelesaian. Bagaimana untuk engkau keluar daripada apapun situasi sulit yang engkau alami. Jika engkau tahu apa yang menghalangmu daripada meneruskan perjalanan hidup, kelancaran hidup. Oke, kesuntukan masa. Kamu berdepan dengan isu masa, kesuntukan masa. Kamu terlalu mendengar gosip, kata-kata negatif tentang dirimu, dan engkau juga harus situasi yang ada di sini kamu ada kecemburuan, cemburu dan iri hati.
apa ya? Kenapa ya? Saya sehat sebenarnya. Saya tidak selsema, saya tidak batuk. Tapi saya memulakan saja, saya masuk saja dalam reading Anda, saya mengalami masalah kerongkong. Ada gosip tentang Anda yang Anda dengar. Mungkin sebahagian Anda harus ya mungkin bukan semua, tetapi ada di antara Anda yang pertama sekali cabaran yang harus Anda tempuhi adalah berusaha untuk menahan diri daripada bergosip, menahan diri daripada masuk campur dalam hal-hal orang lain, ingin mengetahui apa yang berlaku kepada orang lain. Karena semakin engkau mengetahui perkara orang lain, semakin timbul rasa cemburu. Sama ada kecemburuan itu ada kaitannya dengan hubungan romantikmu. Mungkin engkau terlalu menggali cerita tentang pasanganmu di luar, ia akan mengundang rasa cemburu. Tidak semestinya bila mendengar gosip itu tidak semestinya benar. Jadi yang harus engkau lakukan, cabaran yang engkau perlu, halangan yang engkau perlu tempuhi, engkau perlu atasi adalah keinginanmu untuk mengetahui semua jawaban. Itu harus dihentikan. Rasa cemburu, rasa iri hati itu juga ada di antara Anda. Jika ada itu di dalam diri Anda harus buang kecemburuan itu, iri hati. Cemburu dan iri hati bagi saya ini dua benda berbeza. Cemburu itu lebih kepada emosi terhadap pasangan. Iri hati itu lebih kepada ingin memiliki apa yang orang lain ada, tetapi engkau rasa engkau tidak mampu miliki. Sebenarnya bukan engkau tidak mampu miliki, tetapi engkau terlalu fokus kepada, mereka yang iri hati ini terlalu fokus kepada apa yang orang lain ada, tetapi dia tidak ada. Sebaiknya fokus kepada bagaimana untuk dia juga boleh mendapatkan apa yang orang lain ada. Saya tidak mengatakan kamu iri hati, tetapi jika ada energi itu adalah antara cabaran yang harus engkau tempuhi, harus engkau coba atasi ya. Dan saya rasa apapun cabaran, halangan untuk meneruskan perjalanan hidup yang lancar itu, engkau berjaya mengatasinya. Karena kamu ada kan ini, sukses. Oke? Saya tidak tahu untuk siapa energi ini, tetapi saya terpanggil untuk menyampaikan message ini. Ada beberapa perkara dalam hidupmu yang sudah engkau sama ada berpisah denganmu. Ada beberapa perpisahan dengan Leo, sama ada perpisahan itu engkau harus melepaskan rumah, melepaskan harta, ataupun engkau harus melepaskan pergi pasanganmu, berpisah dengan pasangan. Ada beberapa perkara yang engkau tidak akan dapatnya kembali. Ia tidak akan kembali kepadamu. Perpisahan itu adalah keputusan yang terakhir. Jadi maaf ya. Jadi ada beberapa perkara dalam hidup itu harus diterima bahwa begitulah seadanya. Dan saya merasakan itu juga yang engkau lakukan. Engkau menerima seadanya perpisahan, perkara yang engkau tidak mampu miliki lagi, tidak akan dapat kembali kepadamu lagi. Karena kamu ada kan surrender tadi. Saya yakin engkau dapat melakukan itu. Oke. Pesan oracle untuk Leo. Pesan oracle untuk Leo, Sun, Rising, dan Venus. Oke, saya rasa ini kad Anda. Katanya take a reality check. Jadi kamu harus melihat reality kehidupan, reality situasimu. Jadi saya rasa message ini sudah berulang.
dari awal tadi sudah saya bilakan ini keluar, saya sudah jelaskan ada beberapa perkara dalam hidup ini yang kita harus terima seadanya. Karena ada yang engkau sudah tahu, ada yang kita sudah tahu, tidak semestinya Leo ya, kita semua. Ada beberapa perkara dalam hidup yang kita tahu, kita sedar. Memang begitulah realitinya, tetapi kita berada dalam energi penolakan. Tidak dapat menerima situasi, tidak dapat menerima kenyataan. Jadi jika Anda belum berada dalam situasi ini menerima kenyataan, Anda harus menerima kenyataan bahwa situasi itu memang tidak boleh diubah lagi. Melangkah ke hadapan, maju ke hadapan. Pesan malaikat, apa-apa sahaja pesanan yang boleh memberikan motivasi, panduan kepada Leo. Pesanan untuk Leo. Oke. Wow. Katanya begini. Engkau mampu menghadapi perubahan hidupmu. Ambil peluang. Oke. Ambil peluang. Bagaimana saya menjelaskan? Perubahan ini sebenarnya ada sesuatu yang baik menanti Anda di hadapan. Begitu energi yang saya rasakan. Jadi ambil peluang perubahan ini, ambil peluang kepada situasi ini untuk mengubah perjalanan hidupmu, katanya. Ambil peluang untuk merancang masa depan yang lebih stabil, lebih baik. Oke, saya coba untuk menerjemahkannya dalam bentuk perkataan karena saya diberi message dalam bentuk rasa. Oke, jadi Leo, ini message yang saya ada buat kamu. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Oh, di bawah dek kamu ada The World card. Apapun yang berakhir itu adalah pengakhiran yang membawa kebahagiaan kepadanya. Karena kamu ada happy ending dan kamu sudah mengalami spiritual awakening, pertumbuhan, kebangkitan kerohanian, begitu energi yang saya ada di sini. Oke, saya doakan yang terbaik terjadi dalam hidupmu. Hingga jumpa lagi di reading yang akan datang. Bye.